Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kak Arcia dan juga Kak Ramli. Apakah adik-adik sudah siap untuk kita sekolah minggu pada hari ini? Nah adik-adik, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita akan bernyanyi bersama-sama. Dan lagu yang pertama yaitu Hidup Tanpa Yesus seperti donat. Dan yang kedua lagu Mendidih. Oke, ini sebelum kita bernyanyi, kakak minta semuanya bangkit berdiri untuk kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik masih semangat? Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Ramli. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita menyanyi lagu Klingklong. Klingklong. Adik-adik, sebelum kita berdoa, semuanya lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata untuk kita mengharap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Bapa masih menyertai kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya kami akan memulai ibadat kami. Mari Tuhan memberkati agar biarlah ibadat kami ini mulai berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang dipimpin oleh Kak Oscar. Firman Tuhan hari ini akan bercerita tentang Yusuf. Sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu firman Tuhan.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti semua dalam keadaan baik-baik saja. Kakak yakin karena Tuhan Yesus selalu jaga ketong semua. Kakak yakin semua lagi sehat. Kakak mau tanya apa kabar, tapi kalau mau jawab apa kabar, kakak mau yang luar biasa. Jadi kalau kakak tanya apa kabarnya, adik-adik harus jawab luar biasa. Yang kuat, kakak harus dengar yang kuat. Kakak ulang ya. Kakak tanya, "Salam, apa kabar adik-adik?" Semua harus jawab luar biasa. Begitu. Luar biasa dengan bukan itu marah. Luar biasa begitu. 1, 2, 3. Salam, apa kabar adik-adik? Satu kali lagi. Salam, apa kabar adik-adik? Luar biasa, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga ketong semua dalam keadaan baik-baik saja dan kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Yusuf memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami saat ini ingin mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan memberi kami hikmat, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh tahu, dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan dengar cerita tentang Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf adalah salah seorang anak dari Yakub. Kalau ketong biasa, siapa yang sudah hafal 12 anak Yakub? Kakak yakin semua sudah hafal 12 anak Yakub. Dan salah satunya adalah Yusuf. Yusuf anak yang ke-11. Yusuf anak yang ke-11. Yusuf anak dari Yakub. Yakub sendiri juga punya 4 orang istri. 4 orang istri itu ada Rahel, Lea, Silpa, dan Bilha. Dan Yusuf itu adalah anak dari Rahel. Rahel ini istri yang disayangi oleh Yakub. Dan pada masa tuanya, ketika Yusuf sudah tua, dia dapat seorang anak laki-laki dari istri kesayangannya. Namanya Yusuf. Nah, oleh karena itu dia sangat menyayangi Yusuf. Nah, karena dia sangat menyayangi Yusuf, maka saudara-saudaranya menjadi cemburu. Dong jengkel dengan Yusuf. Nah, karena dorang jengkel dengan dia, suatu kali Yakub membelikan Yusuf pakaian yang indah sekali. Pakaian yang baguslah, lain daripada dia pun saudara-saudara yang lain. Nah, oleh karena itu saudara-saudaranya Yusuf makin dan sangat menjadi bertambah iri hati terhadap Yusuf. Akhirnya mereka punya rencana jahat. Yusuf ini kenapa kok hanya dia yang papa sayang? Akhirnya dorang mulai sepakat untuk membunuh Yusuf. Meskipun akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tapi mereka menjual dia kepada orang Midian yang saat itu kebetulan lewat. Orang Midian ini membawa Yusuf dan dia dijual lagi di Mesir, dijual kepada pegawai istana. Di sana Yusuf bekerja sebagai budak. Namun Yusuf diberkati Tuhan. Meskipun dia bekerja sebagai budak, dia bekerja sebaik-baik mungkin. Dia bekerja dengan rajin, telaten,
dan dia sangat disayangi oleh tuannya. Akhirnya dia juga dipercayakan untuk menjadi orang yang mengatur semua isi rumah dari pegawai istana itu. Dan makin hari Yusuf makin dipercaya. Dengan demikian Yusuf tetap menjadi orang yang dipercaya, dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dia menjadi orang nomor 2 dan dia berkuasa di sana. Nah, suatu saat terjadi kelaparan di seluruh dunia. Di mana-mana orang-orang tidak mempunyai makanan dan minuman. Tetapi karena Yusuf pintar, dia sudah menimbun begitu banyak makanan di Mesir. Dan saat itulah saudara-saudara Yusuf datang ke sana. Mereka pergi untuk mencari makanan, membeli makanan. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Apa yang terjadi adik-adik? Pasti ada yang pikir, nah Yusuf datang. Itu hari lu yang buat beta. Itu hari lu jual beta. Itu hari lu bikin beta terlantar. Yusuf datang. Apa yang Yusuf buat adik-adik? Ternyata Yusuf tidak begitu. Dia tidak dendam, dia tidak marah terhadap saudara-saudaranya. Dia malah menyambut saudara-saudaranya dengan baik. Dia kasih bahan makanan yang baik, banyak untuk dorang bisa bawa pulang ke Kanaan. Adik-adik sekalian, ternyata sampai di sini ada sesuatu yang kotong pelajari dari bagaimana Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kalau kotong karena senggol sedikit dari kawan, lu tunggu atau ada kawan bikin kotong, lu tunggu ada di saat nanti pas di penggiliran baru lihat beta akan balas. Biasa orang bilang pembalasan si pitu. Tapi tidak dengan Yusuf. Adik-adik, Yusuf tetap menyayangi saudara-saudaranya. Di sini kotong belajar apa yang mau kotong dengar hari ini, yang mau kotong pelajari dari Yusuf tentang bagaimana mengampuni. Bagaimana Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya meskipun mereka telah berbuat jahat terhadap dia. Oke, tadi kotong sudah sampai di bagaimana Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Ada satu hal lagi yang bisa kotong pelajari dari cerita tentang Yusuf ini adik-adik. Pertanyaannya adalah, kenapa Yusuf sonde marah? Kenapa Yusuf sonde marah? Dia punya saudara-saudara dong yang sudah jual sama dia, sudah berbuat jahat terhadap dia. Nah, Yusuf sadar bahwa Yusuf tahu bahwa kalau misalnya dia punya saudara-saudara sonde jual sama dia dan sampai dia ada di Mesir, mungkin pada saat kelaparan tadi bangsa Israel atau terkhususnya saudara-saudaranya sonde akan tertolong. Tapi Tuhan telah membuat semuanya itu baik. Jadi kalau ada yang bilang gara-gara dia makanya sekarang beta sonde pintar, atau gara-gara dia makanya sekarang beta sonde ada HP lain, atau gara-gara dia makanya sekarang beta nih jadi begini. Adik-adik semua, jadi Tuhan punya rencana yang indah. Jadi kalau ada saudara-saudara ketong, teman, sahabat yang mungkin menyakiti kita, ketong harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin karena ketong terlalu sombong, atau mungkin karena ketong terlalu sikikir, atau mungkin karena ketong lupa Tuhan dengan apa yang ketong punya, sehingga Tuhan mau menegur kita dari situ dengan cara itu. Sehingga apapun yang terjadi, ketong harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik, sama seperti Tuhan punya rencana terhadap Yusuf meskipun dengan cara dijual, disakiti. Mungkin itu yang bisa ketong dapat dari cerita hari ini. Baik, terima kasih adik-adik. Kakak pencerita sampai di sini. Kakak harap adik-adik semua bisa mengampuni dan yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah lewat semua dalam ketong punya hidup, meskipun itu sesuatu yang buruk sekalipun.
Terima kasih dan salam. Sampai jumpa. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Ingat ya adik-adik, kita harus meniru perbuatan Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Selanjutnya kita akan masuk dalam ucapan syukur persembahan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih untuk penyertaan dan cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri mampu dapat Tuhan terima dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ini doa harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita akan bernyanyi bersama-sama Lagu Berilah yang Baik. Berilah yang Baik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur kita. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Bapa masih menyertai kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Ya Bapa, terima kasih Bapa telah menyertai pada sekolah minggu kami. Kami telah membaca firman Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa menguatkan hati kami agar biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada saat ini kami datang, kami berdoa, membawakan beban pergumulan hidup kami, yaitu kami berdoa buat anak sekolah minggu di Jemaat Gemit Bethlehem Nekolan. Mari Tuhan untuk memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, agar biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat pendidikan mereka. Mari Tuhan memberkati agar biarlah pendidikan mereka boleh berjalan dengan lancar dan akhirnya mereka boleh menggapai cita-cita mereka masing-masing. Ya Bapa, kami berdoa juga buat kesehatan mereka. Mari Tuhan menjaga mereka dari segala mara bahaya sakit penyakit, agar biarlah mereka boleh selalu dalam keadaan sehat, agar biarlah mereka bisa beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat kedua orang tua mereka yang senantiasa merawat dan membimbing mereka. Mari Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, agar biarlah mereka boleh hidup dan seturut dan berkenan kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah sampai pada penghujung kebaktian sekolah minggu kita. Untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Raja dan Jalan Serta Yesus. Kita
depan. Tuhan Yesus memberkati.